النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى أستغفر الله
Astaghfirullah, 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 Astaghfirullah. Rabbi atina hasanatan fid dunya wal akhirah. Astaghfirullah, 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 Astaghfirullah. Wa minka salam, salim lana wa fi dinina wal muslimin. Astaghfirullah, 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 Astaghfirullah. Astuntas salam wa minka salam, salim lana ila subulis salam. Astaghfirullah, 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 Astaghfirullah. Fa'ataina rahmatas salam wa warisa daras salam. Astaghfirullah, 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 Astaghfirullah. Bismillah, 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 Bismillah. Bismillahissalam, Bismillahil mu'min, Bismillahil azizil hakim. Bismillah, 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 Bismillah. Bismillahil khaliq, Bismillahil ghaffar, Bismillahil wadudil majid. Bismillah, 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 Bismillah. Bismillahil basit, Bismillahil khafid, Bismillahir rafi'il mu'id. Bismillah, 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 Bismillah. Bismillahil muzil, Bismillahis sami', Bismillahil qawiyil matin. Bismillah, 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 Bismillah. Allahu, 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 Allah. Allahu, 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 Allah. Allahu, 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 Allah. Allahu, 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 Allah. Hayana kul sifat Allah, hayana rib wahdaniyatan Allah wujud kidam bako mukhalaf
qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrah iradah ilmun hayyun sama bashar kalamun qadiran muridan aliman hayyan sami'an basyiran mutakaliman subhanallah walhamdulillah wallahu akbar adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar adada rizqihi wa ridha ni'amihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Paina insyaallah ab'asuli kitabi Syekh Ibnu Athaillah Al-Hikam wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Habib Alwi Ibnu Ali Ibnu Hasan Al-Habsyi dan Syekh Muallim Zainal Arifin. Gusti ka pian? Pian Gusti lah. Oh kada Gusti lah. Sakanun Gusti pian. Pina nang kaya orang kerajaan nih keturunan sidin. Paqala al-mu'allif rahimahullah, berkata Syekh Ibnu Athaillah, kaifa yasriku qalbu suwaril aqwani muntafa'atan fi mir'atihi. Bagaimana mungkin hatimu akan bercahaya jika di pikiranmu suwaril aqwan muntafi'atan, adanya bayang-bayang dunia selalu menyelimuti dirimu, fi mir'ati, dalam cermin pikiranmu. Kayak apa toh? Ya saya benar. Bagaimana mungkin engkau sampai wusul kepada Allah, ma'rifatullah, melihat keindahan Allah, kebesaran Allah, sedangkan bayang-bayang dunia, kelezatan-kelezatan dunia selalu engkau harapkan, engkau terbayang-bayang di pikiranmu. Nah, bagaimana mungkin engkau mendapatkan Allah kalau bayang-bayang Siti Julaiha terus-menerus ada di pikiranmu? Harta, tahta, wanita. Kita lebih. Oh, ini Syekh. Paham nggak? Nah, makanya obatnya dengan cara apa itu? Suhudur rahmah. Suhud akan rahmah. Bila pian suhud melihat alam semestanya rahmat Allah, rahmat Allah, rahmat Allah, terbayang-bayanglah lagi dunia? Tidak lagi, malah mendatangkan rezeki pada pian. Karena kata Syekh, seorang alim ma'rifatullah itu adalah orang yang tidak terikat hatinya. Subhanallah, tidak terikat hatinya dengan dunia, tidak cinta dengan dunia. Bukan berarti mencari harta dunia itu salah, tidak. Silakan. Ingin kaya, silakan. Silakan. Nyaman kalau sugih kaya. Membawa Habib kah, membawa guru-guru nah, umrahan kah kita guru, umrahan, tolak biblah. Nah, tapi selalu di jalan rahmah. Karena rahmah yang dilihat. Nah, maka bayang-bayang dunia tidak terlihat lagi.
Wa kaifa yarhalu ilallahi wa huwa muqbalun bi syahwatihi. Bagaimana mungkin engkau menuju Allah padahal engkau muqbalun, masih terbelenggu bi syahwatihi, dengan syahwat-syahwatmu. Nah, ya kelak bila duit bertambah lalu aja pikiran Habib. Nah, nafsi aja Habib, nafsu aja Habib, ya Habib lah. Nah, subhanallah. Macam-macam dikehendaki lah, banyak sekali yang dikehendaki. Tenang. Banyaknya kehendak itu bukan menentukan banyaknya rezeki. Banyaknya rezeki ditentukan semata-mata karena kekuasaan Allah, rahmat Allah datang kepada kita. Makanya Syekh Abdul Qadir Jailani mengajarkan panah kemarin. Karena di kitab Futuhul Ghaib nanti kisah panahnya. Kita masuk ke bagian panah itu di kitab Futuhul Ghaib. Nah, karena itu hilangkanlah. Kalau kita memang ingin menuju Allah, mendapatkan Allah, maka jangan sampai kita terbelenggu, terikat dengan syahwat-syahwat kita. Coba pian, bini pian 3 misalnya lah, bini Heri ini 3 ikum misalnya Heri. Ini misalnya lah, karena hari ini di wadah si A, besok di wadah B, besok kan di wadah si, sehari-hari kulilik-kulilik terus itu, iyalah. Karena si nang pertama minta belikan sepeda motor, yang kedua minta belikan apa Pip? Minta belikan mobil, yang ketiga minta bangunkan rumah. Belum lagi anak. Nah, akhirnya hari-hari Anda mengurusi itu aja. Ada sempat lagi ke pengajian. Nah, mun Habib 2-3 nggak apa-apa, sempat aja sini ke pengajian. Ada jawab lah. Nah, ada hakun ya Habib teh. Habib aja ada hakun ditawari. Nah, menang anak kakak ini hendak lah Pak, harus gimana? Hancur awak. Nah, semalam ada kelak itu hak minta cari akan bini ya kelak kisah. Nah, sudah kelak kisahnya malam. Banyak lendangar. Nah, tua-tua bipe ada anu kayak cari akan cujar aku bini jar. Nah, umur 60 barang gasan mau urut di belakang awak di sini. Bujur aja cucu cari akan cucu kan ada nang akunnya binian. Jakanya Habib banyak aja nang akun. Wah, jurang ngalapah hija guru Jadi kalinya kada anu kaya jar cucune. Namun nang kayak itu menang umur 60 kada ada cari umur nang 20 jar 3 ikong je sini. 3 ikong Bib. Jadi jeneng apaan cucu? Kenapa kayak jadi 3 ikong? Mbah 20 kali 3 berapa aja? 60. Iyalah. Boh, jar cucunya. Harus yakin kayak kenapa sih kalau di udarnya biar jasa. Di udarnya lah. Rata. Nah. Jadi kalau syahwat masih menggelora di hati, bagaimana bisa kita menuju Allah Subhanahu wa taala? Maksudnya maripatullah kita makin kabur melihat Allah tuh kabur. Asalnya tarang benderang Allah itu mulai kabur. Karena itu tadi itu. Lalu ujasin am kaifa yatma'u ayyadakhula hadratallahi wa huwa lam yathar min janabihi ghaflatihi. Bagaimana mungkin engkau masuk ke hadrat Allah sedangkan engkau tidak mensucikan dirimu daripada zanabih, dosa-dosa dan kelalaian pada dirimu, atau dosa-dosa kelalaian pada dirimu. Apa dosa lalai? Karena sibuk-sibuk akhirnya sholat tertinggal, mengurusi kawan, mengurusi urusan dunia, senda gurau dan sebagainya. Akhirnya ibadah tertinggal, zikir kepada Allah terlupa. Maka bahkan orang yang sudah suhud pun tadi itu yang zikirnya sudah setahun, zikirnya yang sudah 1000 tahun bisa hilang jadinya. Kenapa jadi hilang? Karena sholat wajibnya sudah tidak dijalankannya lagi atau dikurang. Karena Rasulullah mengatakan, ada dalam hadis Nabi Sahih Bukhari, Sahih Muslim, inna awala, nah ini pertama kali yuhasabul abdu fi yaumil qiyamah min amalihi sholatuhu. Pertama kali yang dihisab Allah nanti di hari kiamat itu adalah sholat wajib hambanya. Bila sholat wajib hambanya itu menjadi gagal, kacau, maka tidak berguna lagi amal-amal selain daripadanya. Na'udzubillah min dzalik. Zikir pian nang 1000 tadi tuh, nang 1000 tahun nilainya tadi tuh,
nol jadinya. Gara-gara sholat wajib subhanallah, lalai, kabur. Padahal zikir itu supaya makin terbuka sehingga pian sampai kepada tazali kepada Allah subhanahu. Tajali lah. Lain jali nang berjualan anu sana lain. Ini tajali ini artinya makin jelas, makin terang Allah subhanahu wa ta'ala kepada pian. Hendak melihat Allah kada? Hendak melihat Allah dengarkan ini terus. Am kaifa yarzu ayyafhama daqa'iqal asrari wa huwa lam yatub min hafwatihi. Bagaimana mungkin engkau bisa mengerti, memahami rahasia-rahasia Allah untuk mengenalnya, lam yatub min hafwati, sedangkan engkau ketika itu engkau seringkali tidak mau melakukan tobat, meminta ampun atas kesalahan-kesalahanmu, dari kekeliruan-kekeliruan, min hafwatihi, dari kekeliruan-kekeliruan. Jadi bagaimana mungkin Anda akan sampai wusul kepada Allah, jar Syekh Ibnu Athaillah, kalau Anda sendiri tidak mau meminta ampun kepada Allah atas segala kesalahan-kesalahan yang ada. Subhanallah. Nah, jangan sampai kita tidak bisa tadi melakukan ini. Apa kesimpulannya daripada ini? Kesimpulan perkataan Syekh Ibnu Athaillah ini, maka pelihara jagalah anugerah yang Allah berikan kepada diri kita. Anugerah apa? Ma'rifatullah. Apa itu ma'rifatullah itu? Di antara ma'rifatullah, kita sudah bisa melihat sifat-sifat Allah. Kita sudah bisa melihat asma Allah. Melihat ketentuan Allah, berarti kita melihat sifat Allah. Melihat alam semesta ini rahmat Allah, berarti kita sudah bisa melihat asma Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka itu akan luntur jika kita tidak bisa memelihara perilaku kita dalam hari-hari kita. Berupa apa? Mulai hinggapnya dosa-dosa pada diri kita, mulai kelalaian-kelalaian ada pada diri, mulai malas-malasnya kita mengucap istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu dibina. Nih ke majelis rajin, tetap rajin, apa aja usahakan ke majelis. Karena pada saat pian duduk ini pelajaran ma'rifatullah, nilainya bisa 1000 tahun ibadah pian. 1000 tahun ibadah pian. Kenapa jadi 1000? Karena tanpa sadar pian duduk ini, mengerti atau tidak mengerti pian mendengarkan ceramah ini yang disampaikan oleh syekh-syekh ini, raja-raja wali ini. Kitab ini kan kitab-kitab raja-raja wali, biblah. Syekh Abdul Qadir Jalani, Ibnu Athaillah ini luar biasa, seluruh dunia ini diikuti oleh seluruh dunia umat Islam ini. Pian mendengarkan nasihat mereka itu, pian tanpa sadar bertafakur tentang kebesaran dan keindahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tafakur di sini tanpa sadar, mungkin pian dapat nang jatah setahun, mungkin dapat jatah nang 70 tahun, mungkin yang 1000 tahun. Subhanallah, luar biasa, berkahnya luar biasa. Subhanallah. Nah, karena ini tidak ada omong kosong yang dipenderakan mereka ini. Omong kosong kayak Pak, yang dibicarakan beliau adalah permata agama kita sendiri. Coba kalau orang bicara tentang johir, ini ulun ngisahkan johir di dalam agama. Sholat tentang atau berwudu, wa ijakumtum ila shalah faksilu wujuhakum. Bila engkau ingin mengerjakan sholat, maka basuhlah wajah kalian. Membaca ulun mengisahkan itu tentang wudu. Pian sudah tahu kada? Berwudu sudah bisa semuanya kelas ini. Lalu ulun mengisahkan pulang non pian. Mau ulang-ulang benar kalau biblah masa ija kada mengisi dalam pian masih. Apa gerang tujuan berwudu dan sembahyang itu? Ternyata tujuan wudu dan sholat itu ialah untuk melihat kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hari ini kita duduk bersama para syekh masaikh kita untuk mendengar, memahami tentang kebesaran dan keindahan agama sebagai pokok daripada beragama kita. Subhanallah.
Nah, ini perkara batin yang nasihat-nasihat Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitab Sirrul Asrar kemarin. Karena itu mudah-mudahan kita bisa memahami ini sedikit demi sedikit, tidak apa-apa. Kita baru tahu kudrat dan tahu tentang Rahman dan Rahim Allah. Sudah luar biasa, sudah pian. Sudah jikir pian, sudah hebat. Karena orang ahli ma'rifatullah itu ada 4 jalan yang diketahuinya nanti. Pertama asar Allah, yang kedua adalah af'al Allah, wasalis yang ketiga adalah sifat Allah, yang keempat adalah asma Allah. Bila 4 ini dapat pian sempurna, pian mengenal betul tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Namun setelah pian belajar itu, sadarlah pian ada kedudukan yang pian harus pahami tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena betapapun pian hebat dan ahli dalam ma'rifatullah, terang benderang pian tentang Allah Subhanahu wa taala, tanpa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ridho kepada pian, insya Allah pasti Allah tidak akan menjawab ma'rifatullah pian. Dengan kata lain, orangnya ma'rifatullah tapi tidak ada karamat, pertanda tidak ada ijabah dari Allah, ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa Syekh Abdul Qadir Jailani mengajarkan untuk selalu rapat dengan Nabi. Mata kita mata Nabi, pendengaran kita pendengaran Nabi, hidup kita bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena hamba satu-satunya yang diakui Allah sebagai hamba yang dicintainya, abdan syakura, atau yang kita baca sering setelah habis ajan. Apa guru habis ajan tuh? Bacanya wab asuhu maqamam mahmuda. Yang lah guru lah. Maqamam mahmuda itu makom yang terpuji itu siapa? Satu-satunya hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu yang harus dipelajari. Jadi bukan hanya kepada Allah, tapi kita harus mencari saluran Allah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang saya sebut sering dengan istilah ma'rifat Muhammad. Jadi bukan hanya ma'rifatullah, tapi ma'rifat Muhammad. Kembali kepada Syekh Ibnu Athaillah tadi, perhatikan kata Syekh, kalau ingin ma'rifatullahmu sampai kepada Allah, menjadi kekasih Allah, maka jangan lupa perhatikan melawan apa-apa yang bertentangan dengan syariah johir, ar-rusumat, sesuatu kemaksiatan yang melalaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, gampang aja itu, karena Nabi sudah memadahkan al-Islam itu bayinun, al-halal wal haram bayinun. Halal dan haram itu bayinun, jelas sudah. Jelas. Makan babi apa hukumnya? Haram. Babinya adalah terada juga. Minuman keras halal haram enggak? Haram. Minuman kerasnya terada yang suka juga. Kalau kita, nah nyaman mana di agama nih? Ya kalau apalagi sembahyang aja kita nih, lebih baik. Orang belajar ma'rifatullah kada bersembayangan kada apa-apa lebih baik. Iya lebih. Kada apa-apa lebih, kada boleh lebih. Kada kawa belajar ma'rifatullah, ratan sembahyang lebih baik. Ya kalah. Tersilahu sih sidin. Sembahyang di rumah aja. Gayaan Habib ini tahu juga bahasa Banjar. Habib hafal juga sekali kada kau digayain sidin guru ratan belajar. Jangan sembahyang Allah bersembahyang. Belajar. Nanti waktu sholat adalah sholat. Nah, itu. Jangan. Jadi nyaman sebenarnya belajar ma'rifatullah ini soal hati aja. Kita kemarin soal hati, bukan soal ini. Ada kisah Pak. Ini kisah pulang kisah lah menutup. Nah, kisah. Apa nih? Ada orang gila anak studi banding orang Indonesia ke Amerika, masukkan di pesawat. Orangnya 26 ikung, orang gila masukkan supaya cepat sampai gila. Orang gila ini kan karena akal kada jalan. Yalah. Dah, soalnya rotan di pesawat Hercules itu udah kalah. Soalnya ribut pada di belakang. Tilik pangjar pilot. Lawan kopilot di belakang apa? Tapi ribut benar tilik kayak. Terkejut kopilot melihat cak apa? Sekali main bola dalam pesawat. Main bola pipe. Habib Qadir tawa taruh nah. Main bola. Wah, iya tagur aja jar. Oh, keluarnya kopilot nih. Ada boleh main bola aja sih dia. Udah diam aja di tempat di sini. Kita perjalanan jauh. Oh ya kah, ini ya sudah. Sekalinya ini Pak yang beri tagur itu.
Bingung pulang pilot nih, pindah ini mana tuh jar, pindah diam mana di dalam pesawat ada apa jar? Keluar aja pulang, kasih keluar lihat hati. Sekalinya apa? Sisa 4 aja lagi dari 26 tuh. Kemana? Nang lainnya jar? Anunya main anu jar, main bola keluar tadi jar pada aja. Hah? Betajun nanya, betajunan jar. Iya. Pilotnya. Tajun, sisa 4. Ikam bang kan apa? Jadi 4 ikam ini ada. Kami kan pemain cadangan jar. Ayo. Hah? Main cadangan jadi dia mana? Kami jangan ada pemain cadangan perjuang betajun nih. Tidak menggunakan akal bukan seperti orang gila. Nah, akal kita tetap aja jalan, kalau bengkel tetap jalan, naluri kita jalan, makanan kita jalan. Tapi ketika urusan marifatullah, kita gunakan hati. Gunakan hati sanubari. Hidup juga kita belajar bagaimana menggunakan hati. Jangan pakai hukum. Jangan pakai hukum. Agama ini seolah-olah hukum, padahal agama itu di atas segala hukum. Agama kita itu akhlak kepada Allah dan Rasulnya dan di kehidupan itu yang utama. Makanya maaf, gara-gara pian berpikir hukum, kadang-kadang kuitan dilawan. Iyalah guru, kuitan dilawan. Orang tua ada kesalahan sedikit wajar, manusia. Tapi yang dilihat kesalahan orang tua aja, unda kata tapi sayang ada abah unda tuh. Kenapa? Abah unda tuh kada membiayain dah waktu unda masih lagi halus, unda sekolah dibiarkan aja kada ada membiayai. Masya Allah, inilah salah, tidak menggunakan hati melihat, hanya pakai akal. Kalau hukum apa? Hukum tuh apa? Pikiran hukum tuh benar salah hukum tuh bujur dan salah kada? Pikiran hukum tuh adil dan tidak adil, itu bahaya. Sudah tinggalkan neraka itu, kembali kepada akhlak nurani pian. Orang tua pian sayangi, cium tangan sidin. Bertemu Habib, cium tangan sidin. Bertemu dengan Tuan Guru, sayangi mereka. Itu hadrat wakilan minallah, wakil dari Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, termasuk orang tua kita. Hormati mereka. Nah, ini menggunakan hati. Makanya Syekh Abdul Qadir Jalani sudah mengajarkan alaikum bijiaratil kubur. Bagi kalian hendaklah berziarah ke kubur. Sampai orang tua, para ulama, guru-guru yang sudah meninggal aja disuruh sidin khidmat kepada mereka sampai kematian mereka terjadi. Apalagi waktu hidup. Hebat kalau kita nih dalam agama nih ajarannya. Itu yang hati nurani. Maka ambillah yang disebut dengan ajaran Allah, itulah yang sesuai dengan hati nurani, muwafakat fil qadar, yakni yang bersesuaian dengan kadar yang telah ditentukan Allah dalam kehidupan ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.